orang-orang yang rutin mengkonsumsi kunyit tidak tiap hari sekalipun, sebenarnya peran pada kunyit itu luar biasa besar. Jadi kalau kita lihat dari penelitian tentang kunyit itu banyak banget. Sayangnya di Indonesia orang belum familiar dengan ini. Jadi sekarang itu ada satu aplikasi. Jadi kalau sekarang zaman dulu kan kalau kita mau lihat satu kita harus pakai tikus atau manusia. Jadi sekarang itu ada namanya in silico. In silico itu jadi misalkan gini, saya sekarang mau gabungkan antara kunyit, jahe, sama jeruk nipis, ketan, sama asam. Saya campurkan dalam satu bank data di laptop gitu kan. Nanti saya masukkan datanya, bukan saya masukin, dari teman saya masukin. Dan nanti ketahuan tuh, antioksidan begini. Makanya banyak banget yang minum Ultimate Kunyit itu, perubahannya luar biasa. Karena itu sudah di-riset sebenarnya. Jadi ketika dia ketemu gini, dia jadi komposisi yang luar biasa. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya emang ada jenis-jenis tumbuhan atau mungkin produk ciptaan Allah ini memang dia kemampuan kerjanya itu luar biasa. Udah pernah makan tempe mentah? Jadi kalau Anda pengen wajahnya kinclong, pencernaannya baik, tempe itu jangan digoreng. Kenapa jangan digoreng? Coba lihat, denaturasi protein terjadi kapan? Kalau dipanaskan. Ini kan protein tempe. Dipanaskan rusak sebenarnya. Berarti nggak ada gizinya? Ada sih, cuman banyak hilangnya. Jadi nanti saya kasih tipsnya kepada Bapak sekalian supaya nanti Anda mulai sekarang kalau mau hidup sehat sebenarnya gampang. Jadi nggak usah ngurusin penyakitnya, tapi urusin piringnya, urusin apa yang dimakan aja, nanti hilang sendiri penyakitnya. Jadi apalagi yang udah urusan berat badan mah gampang banget diturunkan. Ya berat badan itu gampang banget diturunkan kalau mau gitu kan. Caranya gimana? Mulai latihan pagi-pagi nggak usah sarapan. Sarapan tuh nggak tepat sebenarnya. Kenapa? Memang pagi-pagi itu ada hormon dalam tubuh kita disebut dengan ghrelin sama leptin. Ghrelin itu hormon lapar, leptin itu hormon kenyang gitu lah. Jadi seimbang gitu. Nah, pagi-pagi itu justru pagi-pagi itu si ghrelinnya, hormon lapar tuh lagi rendah-rendahnya. Maka sarapan itu sebenarnya tidak usah banyak. Kalaupun Anda pengen makan yang bisa membantu pembuangan. Karena pagi-pagi kita lagi buang-buangan. Apa yang terjadi kalau seandainya orang itu makan banyak, misalkan nasi uduk, nasi goreng, tupas sayur, ngantuk kan? Ngantuk pasti ngantuk. Latihan, pagi-pagi nggak usah sarapan. Yang diminum apa? Air hangat aja. Kalau Anda sudah bisa mengontrol lapar, Anda jadi pemenang, Pak. Jadi nanti latihannya gini, saya kasih tahu latihan. Jadi kalau mau badannya sehat, usahakan mulai sekarang jangan sering makan. Kata kuncinya. Saya seharian kemarin nggak makan. Saya cuma mengkonsumsi nutrisi cair. Saya minum kunyit gitu-gitu udah sampai malam, sampai mau tidur, nggak ada makan sama sekali. Kuat nggak? Kuat aja, alhamdulillah. Karena konsepnya adalah kita makan bukan untuk kenyang, tapi kita makan untuk memenuhi gizi badan kita. Bisa jadi gizinya cair, bisa jadi gizinya padat. Saya makan minum kunyit segala macam, ada almondnya juga, kemudian ada macam-macam gitu. Ada 3-4 botol saya minum. Jadi total tuh sehari itu saya minum hampir 1 liter. 1 liter isinya nutrisi semua. Cukup. Ya, sama cukup gitu kan. Dan apalagi kalau kita sudah mulai mengatur circadian clock. Mengatur circadian clock itu boskan dengan cara apa? Waktunya tidur, waktunya makan, waktunya kerja. Sekarang kan kebalik. Orang-orang malam-malam olahraga. Alasannya ada waktu. Nanti Sabtu Ahad nggak masalah kan libur kan. Jangan olahraga waktu malam karena olahraga malam justru malah nggak bagus buat organ tubuh kita. Jadi pertama mulai sekarang makan bener-bener makanan. Contoh, Anda pengen makan ikan, jangan makan tewan. Tewan boleh nggak? Boleh sekali-sekali. Makan ikannya gitu loh. Anda pengen makan daging, jangan makan bakso, jangan makan sosis. Karena yang sudah diolah pasti berkurang nilai gizinya. Untuk para ibu yang selalu tahu bahwa makanan dapat memperbaiki kesehatan. Jadi eat real food every day. Semakin real yang Anda makan, semakin banyak nilai gizinya. Nanti kalau Anda sudah tahu konsep ini, maka Anda sudah mulai berpikir kalau gitu saya pengen punya halaman atau kebun. Buahnya petik sendiri, sayur ambil sendiri. Kok ribet amat sih? Nggak ribet sih sebenarnya. Karena kita udah nggak biasa aja dengan begituan zaman sekarang. Serba instan semua kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Kurangi semua makanan-makanan yang diproses sama direfinasi. Contohnya apa? Semua makanan kemasan kurangi setiap hari. Jadi kalau Anda mau minum makan, usahakan makan yang fresh. Jadi kalau Anda pengen makanan sesuatu, cari yang baru dimasak, makan. Jangan yang sudah sekian lama. Sekian lama tuh memang enak. Contohnya apa? Rendang. Jadi makan lebih banyak lagi tumbuhan setiap hari. Contohnya apa ya? Kayak begini kan ada apa tuh namanya? Ada sayur, ada buah. Dan rule paling pentingnya, bos sekalian, kalau Anda sudah ngerti konsepnya, maka sebenarnya Anda tidak perlu makan banyak. Anda cukup sekali sehari makan. Jadi hanya siang aja makan. Sisanya, pagi dan sore, Anda camilan yang sehat. Cukup. Labu juga termasuk salah satu makanan yang sangat saya anjurkan bagi orang-orang yang menderita MAH. Jadi kalau Anda pengen MAH-nya hilang, MAH ini sebenarnya satu tanda dari bermasalahnya sistem pencernaannya. Jadi masalah pencernaan itu tuh dimulai dari salah satu tandanya adalah adanya dispepsia atau MAH tadi, seperti itu.